Cindy, Oke, ini lagi kuliah atau kerja kalau begitu? lagi kuliah Di mana kuliahnya? di UNESA, satu langkah di depan. Cak Hasan. Benar Wah, sekali. Cak Hasan sangat famous, famous terkenal Hmm, gitu ya. benar sekali. Sering banget lewat di beranda aku di IG, di TikTok, sering banget lah ya. Ya. Iya, Hmm, dari prodi apa kalau boleh tahu? Dari prodi bimbingan dan konseling. Waduh, calon guru BK mau jadi guru BK atau Ya, gimana nih? kita lihat nanti saja ya. Oke. Oke, kalau udah punya pacar belum? Belum. Lah, kenapa aku nggak punya pacar? Emangnya masalah ya kalau nggak punya Ya, pacar? kan mantap. Biasanya anak kuliah tuh lagi bergeloranya. Kalau bahasa anak-anak sekarang ya Ya, kita bergelora. tunggu nanti aja. Bisa aku kenalin loh, teknik banyak. Oke. Untuk Mbak Cindy ya benar. Dan nama panjangnya siapa? Mbak Cindy Chelsea ya. Cindy saja. Chelsea Aristianto sih sebenarnya. Cuma biasanya kalau aku ditanyain nama lengkapnya ya cuma Cindy Chelsea aja. Soalnya kalau kayak Aristianto itu kayak kepanjangan banget gitu loh Mbak. Tapi bagus loh, Arisianto. Aristianto. Kalau itu saya panggil biar Jangan dong. Males aku ngulangi. Mau aku Mbak ngulangi. mau takkan Mau aku ngulangi. takkan aku Mau aku ngulangi. Cepet. gini gak kompe akeng pada. Ya cepet. Oke, Mbak Cindy ini ya. Mbak Cindy ini kesini ada apa gerang? Ini sih boleh cerita nih. Jadi kalau dibilang aku punya trauma sih, iya bisa juga enggak sih. Soalnya jadi dari kecil itu memang saya itu kayak kurang diperhatikan karena saya kan memiliki eh, kakak cowok itu empat gitu, tiga. Nah, saya ini anak terakhir gitu, anak bungsu. Nah, dari saya kecil itu orang tua saya itu selalu berpusat ke kakak laki-laki saya dibandingkan saya. Jadi prinsipnya mereka itu kayak saya kan cewek, jadi prinsipnya mereka kalau cewek itu harus mandiri, harus bisa lebih mandiri daripada cowok seperti itu. Nah, tapi dari saya kecil itu saya sudah sering sekali adanya perbedaan parenting ya dari kedua orang tua saya. Kalau misalkan kakak yang laki-laki itu kayak lebih dimanja, lebih diarahkan, lebih di intinya kayak mereka lebih sayang mungkin ya. Kalau sedangkan saya tuh kayak apa apa itu harus sendiri, harus belajar mandiri, dibiasakan dari kecil itu sendiri seperti itu. Nah, saya juga ini bukan dari keluarga yang kaya atau bukan dari yang itu. Intinya saya berkecukupan, orang tua saya juga, ibu saya juga tidak kerja, ayah saya itu jualan pentol. Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi untuk menghidupi keempat orang anak itu ya mungkin bisa dibilang cukup dan tidak cukup ya. Tapi dulu ayah saya itu juga pernah kerja di pabrik seperti itu. Nah karena kakak-kakak saya semuanya juga sudah dewasa, artinya sudah bekerja semua, kan tinggal saya sendiri. Nah saat SMA saya ini sering sekali mental saya itu kayak terguncang karena keadaan di rumah saya. Karena ayah saya ini tuh tipikal orang yang temperamen juga, jadi ibu saya juga, jadi waktu saya kecil ibu saya itu kalau misalkan berantem sama ayah saya, ibu saya selalu meninggalkan rumah dan saya selalu ditinggal sendirian di rumah. Otomatis kan kakak-kakak saya yang sudah dewasa, mereka kan sudah maksudnya pemikirannya mereka sudah jalan ya, itu kalau misalkan mereka ada masalah mereka bisa kemana 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 pergi sesuatu mereka. Kalau sedangkan saya kan waktu saya kan masih kecil, saya juga cewek, saya harus kemana? Saya kecil itu sudah melewati banyak sekali lika-liku ya dengan permasalahan yang tetap sama, masalah ekonomi, masalah perbedaan antara parenting orang tua saya ke saya dan saya seperti itu. Nah kakak saya ini tuh juga menurut saya kayak kurang perhatian gitu loh, kayak kakak saya tuh kurang memahami posisi saya waktu SMA itu kan pulangnya juga sering malam karena saya juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Pada saat itu saya sudah pulang sampai rumah itu habis maghrib, dilanjut juga harus ngerjain tugas itu yang sangat banyak sekali. Nah kakak saya waktu itu lapar, sedangkan di rumah itu nasi itu sudah habis gitu.
saya buat beliin nasi goreng. Nah, nasi jalan yang jualan nasi goreng sama rumah saya itu sekitar 3 kilometer. Nah, sedangkan motor di rumah saya itu dibawa sama kakak saya yang satunya, otomatis tidak ada kendaraan. Apakah saya malam-malam itu setengah 11 malam, saya cewek, saya disuruh keluar untuk membeli nasi goreng dengan jalan kaki? Apakah itu benar? Maksud saya, apakah itu hal yang harus dilakukan oleh seorang adik yang perempuan yang masih ada tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Sedangkan kakak saya itu cuma tidur-tiduran aja, main HP. Nah, saat kejadian saya kan otomatis berontak tuh sama kakak saya, tetapi orang tua saya malah memarahi saya dan mengucapkan hal-hal atau kata-kata yang saya rasa itu tidak baik untuk dikatakan oleh seorang orang tua kepada anaknya, seperti itu. Nah, mulai saat itu saya tuh kayak merasa mental saya tuh benar-benar terguncang sekali ya sama perkataan mereka. Mereka bilang saya ini tidak berterima kasih, saya sekolah ini disekolahin, kayak intinya mereka tuh kayak butuh banget rasa terima kasihku karena mereka tuh telah ngasih aku makan, telah nyekolahin aku gitu kan. Nah, tapi selain itu kan sudah tanggung jawab dan intinya mereka ini tuh udah tanggung jawab mereka untuk menghidupi anak-anaknya, seperti itu. Kalau misalkan mereka nggak mau tanggung jawab, mereka nggak mau nyekolahin saya, mereka nggak mau ngasih makan saya, ya sudah, kenapa saya dilahirkan? Seperti itu. Bolak-balik saya itu kayak merasa, kenapa kok saya lahir di dalam keluarga seperti itu. Dan orang tua saya itu ada perkataan orang tua saya yang bikin saya tertekan, itu mengenai masalah sekolah. Jadi dari saya sekolah SD sampai saya SMA itu saya tidak pernah dibiayai oleh orang tua saya. Jadi saya dibiayai oleh orang, saya tidak bisa menyebutkan orang ini siapa, mulai dari SPP itu orang. Jadi orang tua saya itu hanya ngasih saya jatah 1 hari itu untuk uang saku saja. Di SMA saya dikasih 1 hari itu 10.000. 10.000 itu pun saya sudah mencakup semuanya, mulai dari bensin, mulai dari makan, mulai dari mungkin kalau ada tugas-tugas kelompok itu saya menggunakan uang seperti itu. Jadinya saya di sekolah itu sangat jarang sekali untuk jajan seperti itu. Nah, untuk uang 10.000 ini pun orang tua saya itu masih sangat kayak sambat gitu kepada saya kan, uangmu yang tak kasih itu 10.000 itu sudah banyak, kamu mau minta itu uang dari mana lagi gitu ya. Saya memang memahami sama kondisi mereka, tapi saya juga jarang banget untuk protes gitu loh, jarang-jarang banget untuk protes mengenai uang yang diberikan kepada saya. Tapi ada aja gitu perkataan orang tua yang bikin saya ini down, bikin saya ini kayak kadang-kadang itu benci sama mereka, tapi kadang-kadang juga kasihan sama mereka, seperti itu. Jadi intinya trauma saya ya ketika uh, mungkin ada omongan orang-orang yang gak enak itu saya selalu overthinking seperti itu. Jadi kakak ini lebih tertekan sama kondisi dari orang tua tersebut. Kenapa kakaknya nggak seperti kakak punya teman dan teman-temannya tahu kondisi kakak? Tahu, saya sering cerita soalnya. Kalau gitu kenapa kakak nggak lebih apa ya? Karena mungkin ya, mungkin kalau saya juga mengetahui posisi mbaknya gimana. Kalau menurut saya bakalan lebih ke travel apa ya, berpetualang bersama teman-teman, entah itu kita bermain di mana, kita ke warkop, kita ke gitu. Apalagi kalau teman-teman kakak ini yang care dan tahu kondisi kakak gimana gitu. Jadi menurut saya emang itu saya bakal lebih ke pergi ke jalan-jalan ke sini ke sini. Namun untuk kalau permasalahan di untuk keuangan ya ini sebenarnya nggak bisa ya kak, nggak bisa lagi karena kan masalah keuangan ini bener-bener apa ya, lebih nggak bisa sebenarnya untuk dipermasalahin juga karena orang tua kan punya segitu. Cuma kami sebagai anak juga harus dipengertian juga, entah kenapa kalau orang tuanya juga salah, kenapa kakak nggak berusaha bilang eh, kalau misal gini gini gitu kan hati kakak yang paling dalam gitu, tekanan kakak gitu, kenapa kakak nggak bilang? Aku sudah sering kali bilang sampai aku bahkan nangis pun
nggak ada yang dengerin gitu, mereka cuma diam aja. Sama kalau misalkan aku habis cerita, habis nangis tuh mereka diam, terus mereka udah pergi, nggak ada penyelesaian sama nggak sekali. ada. Jadi ya penyelesaiannya cuma saya sabar, saya diam, udah gitu aja. Setelah itu ya membaik. Selain teman-teman kakak, ada yang tahu kondisi kakak atau saudara kakak? Ada, jadi orang yang membiayai saya sekolah dari kecil sampai besar Itu ya, saudara. ya masih dibilang. Nah, bagaimana kakak ini bermain sama saudara kakak? Lebih curhatnya ke saudara kakak. Gimana? Itu saya juga sering curhat-curhat ke teman-teman, ke saudara-saudara saya juga, dan mereka juga alhamdulillahnya mereka itu care sama saya. Alhamdulillah ya. Kalau gitu, kalau selain itu kakak biasanya selain biasanya bermain ya kan, kalau mau kabur dari rumah bermain sama teman-teman atau tuh kemana-kemana, terus bermain sama saudara juga, saudara yang membiayai ini juga iya. Kalau selain itu kakak kayak main game, main gini-gini yang bisa ngelupain permasalahan kakak gitu loh. Kalau saya kan suka badminton. Nah, kakak ini suka badminton nggak? Kalau badminton enggak, cuma aku tuh kalau misalkan lagi pengen lagi stres itu biasanya saya sering nyanyi, sering bermain gitar, seperti itu sih. Jadi untuk menghilangkan rasa stres atau rasa penat saya dengan melakukan hal-hal yang mungkin menurut saya menyenangkan. Nah, kalau misalnya seperti itu ya kak, daripada kakak ini kepikiran tentang permasalahan kakak dan ujung-ujungnya kakak lu overthinking dan on jadi ya entah kenapa mau mengarah ke jadi bunuh diri itu, jangan sampai lo ya mbak. Untuk menghindari itu tuh ya tentunya kita tuh sebenarnya kita nggak boleh lari dari permasalahan, cuma alangkah baiknya kita menghindari eh, takutnya gimana gimana ya, bukan gimana gimana, takutnya kakaknya itu punya pemikiran yang sampai bunuh diri seperti itu, Oh, takutnya enggak seperti dong, itu. enggak. Nah untuk itu makanya alangkah baiknya kadang-kadang kita harus kabur dari permasalahan itu buat biar kita tuh membaik, kita merenungkan diri kita kenapa kayak gini 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 gini. Apalagi kalau caranya teman-teman kakak ini yang baik-baik banget, yang care banget, apalagi sama saudara kakak ini alhamdulillah banget, yang memahami kondisi kakak ini seperti apa, seperti itu. Yang seharusnya kakak ini sudah bermain saja atau begitu ikut event gitar, event nyanyi itu bisa loh kak. Menapa ikut-ikut lomba, apalagi kan kalau ikut-ikut lomba ini ada sertifikat, tentunya itu akan bisa menjadikan menambah relasi yang pertama, lalu kita tuh menambah kalau mau ke perguruan tinggi itu bisa lah ya teman-teman untuk sertifikat itu, jadi mengurangi biaya dari perkuliahan. Kakak mau kuliah? Kan aku sih tadi udah bilang udah di Hmm. Unisai. Nah Hmm. pekerjaan itu, nah makanya itu jadi menurut saya seperti itu ya kak, daripada tapi kadang-kadang kakak juga harus menghadapi permasalahan itu dengan tegas dan lebih pokoknya nggak boleh sampai membuat orang tua ini seperti kamu ini anak durhaka gini gini gini, pokoknya jangan sampai menjadikan orang tua sendiri seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya Mbak. Terima Sis. kasih atas solusinya. Solusi yang Mbak ya berikan kepada saya nantinya akan saya terapkan juga. Nanti kalau ada apa-apa kesini juga apa Ya, mbak. terima kasih Mbak Zaskia. Sama.